Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi statistik lainnya, yaitu tentang persentil. Oke, kita bahas materinya persentil itu seperti apa. Oke, perhatikan ketika sekumpulan data yang berurutan, lihat bahasanya di sini apa? Berurutan. Jadi datanya sudah diurutkan ya. Dibagi menjadi 100 bagian yang sama, akan diperoleh 99 pembagi. Dan setiap pembagi dinamakan dengan persentil. Oke, persentilnya apa? Ada persentil P1, P2, sampai P99. Paham ya apa itu persentil? Jadi ada data yang sudah diurutkan, kemudian data itu dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka pembaginya ada 99. Nah, itu yang disebut dengan persentil. Persentil ada dua, ada persentil data tunggal dan persentil data berkelompok. Nah, kita bahas satu-satu persentil data tunggal. Nah, perhatikan. Misalkan ada data X1, X2, X3 sampai Xn. Ingat datanya itu telah diurutkan. Nah, maka persentil data tunggal itu rumusnya seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan, kalau Anda sudah menyimak video pembelajaran tentang desil, kuartil, itu sama rumusnya. Yang beda itu ininya aja pembaginya. Nah, kalau persentil karena membagi 100, maka dibaginya dibagi 100. I dikali N tambah 1 dibagi 100. Kalau kemarin desil rumusnya I dikali N tambah 1 dibagi 10. Gitu ya. Nah, bedanya cuma itu. Kalau sebelumnya ada kuartil, I dikali N tambah 1 dibagi 4. Jadi sama sebenarnya. Hanya beda pembaginya saja. Apakah dia persentil, desil, atau kuartil. Gitu ya. Nah, ada ukuran lain dari persentil yaitu jangkauan persentil. Jadi kalau ditanyakan apa itu jangkauan persentil, nah jangkauan persentil itu adalah JP, singkatan dari jangkauan persentil, itu rumusnya adalah P90 dikurangi P10. Jadi persentil 90 dikurangi persentil 10. Paham ya? Oke, kita langsung ke contoh soal untuk memahami materi tentang persentil ini. Nah, perhatikan, tentukanlah nilai dari P65 dan jangkauan persentil. Nah, ini yang ditanyakan jangkauan persentil. Jadi kalau jangkauan persentil, Anda harus mencari dulu P90 dan P10. Gitu ya. Oke, nah ini datanya. Perhatikan datanya seperti ini. Kalau Anda lihat seperti ini, soal ini datanya belum diurutkan. Nah, maka Anda nanti ketika mengerjakan soal ini, yang harus pertama kali dilakukan adalah mengurutkan datanya. Paham ya? Oke, coba kita jawab nih. Data harus diurutkan terlebih dahulu. Oke, ini sudah saya urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jumlahnya itu ada 17, jadi N-nya ada 17. Nah, kita langsung masukin ke rumusnya. Yang P65 berarti I-nya 65 ya. Oke, P65 berarti data ke 65, I-nya 65 ditambah N-nya 17. 17 tambah 1 dibagi 100. Oke, didapatlah data ke 11,7. Itu ya. Oke, data ke 11,7 itu gimana? Berarti data ke 11 ditambah 0,7. Nah, ini nih ada di sini nih, data ke 11 dan data ke 12. Oke, data ke 11-nya ini, data ke 12-nya ini. Berarti ini nih data ke 11-nya 18 ditambah karena dia 11,7 berarti 0,7 ya. 0,7 kurangi data ke 12-nya 19, data ke 11-nya itu 18. Jadi 18 tambah 0,7 ini jadi 1 kali 1 sama dengan 18,7. Artinya apa? Persentil ke 65 ada di data ke 11,7, nilainya adalah 18,7. Paham ya? Oke, sekarang kita akan jawab jangkauan persentil. Nah, untuk menjawab jangkauan persentil ini berarti Anda harus mencari P10, persentil 10, dan juga P90. Kita cari dulu P10-nya.
Perhatikan P10 berarti data ke-10, I-nya 10, N-nya 17. Nah, didapatlah 1,8. Artinya data ke-1 dan 0,8 data kedua kurangi data ke-1. Perhatikan ini nih, ada di sini. Nah, berarti 8 ditambah 0,8 kali 10 kurangi 8. 10 kurangi 8 berapa? 2 ya. 2. 0,8 kali 2, 1,6. Berarti 8 tambah 1,6. Sama dengan 9,6. Artinya, persentil ke-10 yang terletak pada data ke-1,8 nilainya adalah 9,6. Paham ya? Oke, satu lagi kita cari P90. Nah, P90 berarti I-nya 90, N-nya 17. Didapatlah, setelah dibagi 100, didapatlah 16,2. Jadi data ke-16 ditambah 0,2 setelah data ke-16. Berarti 17 kurangi 18 di sini ya. Oke, perhatikan. Nah, ini nih datanya di sini. Data ke-16 dan ini terakhir data ke-17. Berarti 33 ditambah 0,2. 36 kurangi 33. 36 kurangi 33, 3 ya. Berarti 33 tambah 0,2 kali 3. 33 tambah 0,6 sama dengan 33,6. Nah, setelah didapat P90 dan P10, barulah kita cari jangkauan persentil. Nah, jangkauan persentilnya adalah 90, P90 kurangi P10. Atau 33,6 dikurangi 9,6 sama dengan 24. Oke. Materi untuk jangkauan untuk persentil data tunggal sudah beres. Kalau Anda belum paham, silahkan ulangi lagi bagian ini contoh soalnya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan ke persentil data berkelompok. Nah, Anda perhatikan nih rumusnya PI. PI itu artinya persentil ke I. Nah, itu rumusnya sama dengan rumus desil, sama dengan rumus persentil dan rumus median. Bedanya ini nih, pembagi ini aja nih. Kalau yang desil itu kan I per 10 ya. Kalau persentil itu dia I per 100. Kalau kuartil dia I per 4. Kalau persentil dia I per 100. Bedanya hanya di sini ya. Oke, jadi ngapalinya gampang. Ngapalin persentil, ngapalin desil, sama ngapalin kuartil itu gampang. Rumusnya hanya sama, hanya beda ininya saja. Oke, sama ininya juga apa komponen-komponennya. Perhatikan. Oke, TBI, N, FK, V sama FPI sama. Semuanya hubungannya dengan persentil. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Perhatikan dari data lama kunjungan pelanggan dalam kurung menit di suatu toko, bukan toto ya, di suatu toko, maaf tipe, pada tabel berikut. Nah, yang ditanyakan persentil ke 90. Perhatikan, ini ada datanya. Nah, ini unik, biasanya kita datanya itu tidak dalam bentuk koma ya. Nah, sekarang dia dalam bentuk desimal nih, 25,0 sampai 31,9. Nah, ini agak berbeda, nanti kita lihat cara pengerjaannya. Nah, jumlah datanya ada 100, artinya maksudnya gini, ini 25 sampai 31,9 menit, yang berkunjung itu sekitar ada 5 orang. Kalau lama kunjungannya antara 32 sampai 38,9, itu ada 15 orang. Dan seterusnya. Terakhir ini, yang lama kunjungannya 67 sampai 73,9, dia ada 6 orang. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan P90. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari letaknya. Mencari letak P90 ada di mana. Udah pasti paling bawah nih. Ini kan P90 ya, paling bawah ini. Oke, perhatikan jumlah datanya ada 100, jumlah frekuensinya. Maka kita cari dulu data P90. Berarti 90 per 100 N. 90 per 100 kali 100 berarti data ke-90. Data ke-90 nih, jumlah ini. 5 tambah 15, 20, 20 tambah 20, 40, 40 tambah 30, 60 gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Ternyata P60 itu terletak di sini nih.
Ini sampai sini udah 86 nih, 86 sampai sini. Nah, di sini data ke 90-nya ada di sini. Oke, letak P90-nya. Nah, berarti tepi bawah kelas persentil dia di P90. Nah, ini yang menarik, beda nih. Dia 60 dikurangi 0,05. Biasanya kan dikurangi 0,5 ya. Kenapa ini 0,05? Karena dia desimalnya itu di belakang komanya ada 1. Biasanya kan dia bulat. Nah, kalau di belakang komanya ada satu angka di sini, maka di sininya nambah 0,05 gitu ya. Jadi 60 kurangi 0,05 sama dengan 59,5. Gitu kan? Oke, lanjut. Jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, ini nih yang tadi saya sebutkan ada 86. Kalau ada jumlahin ini semuanya ada 86. Oke, kemudian panjang kelas interval dari 53 ke 60 itu panjangnya ada 7. Kemudian frekuensi kelas persentil ada 8 ini. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Oke, ini bukan I per 100 lagi, I-nya udah diganti oleh 90. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Berarti 59,95, ingat ini 2 jadi 2 di belakang koma. Ditambah 90 kurangi 86 dibagi 8 dikali 7. Didapatlah 59,5 tambah 4 per 8 kali 7. Maka didapatlah 63,45. Artinya apa? 63,45, perhatikan. Dia ada di sini ya. Betul bahwa P90-nya ada di sini nih. Antara 60 sampai 66,9 nih. 63 ya. Nah, artinya P90 untuk data lama kunjungan pelanggan itu ada di 63,43 menit. Oke, materi tentang persentil saya cukupkan sekian. Kita sudah belajar materi tentang pembagian data ini. Yang sekarang kita belajar yaitu persentil. Sebelumnya kita sudah belajar tentang desil, kemudian kuartil, sama median. Jadi sudah 4 nih membagi data itu. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.